Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, salam sehat, salam bahagia. We are the champion. Kembali lagi di channel saya Gilang Official. Hari ini saya akan bikin konten melanjutkan tutorial yang kemarin saya bikin 7 macam variasi servis. Nah, untuk konten hari ini saya akan bikin 7 macam kelanjutannya, 7 macam dan mengantisipasi kembalinya bola, datangnya bola pada saat kita habis servis. Datangnya bola ini kemana? 80% kemana, 20% kemana, feeling refleks kita akan kemana? Nanti akan saya jelaskan di sini. Tapi ini versi saya, ya mungkin macam-macam banyak bisa terjadi. Cuman ini yang saya alamin kebanyakan seperti ini rata-rata kembalinya bola. Ya seperti apa prakteknya? Contohnya langsung aja, let's go. Ya, oke kita mulai ya. Jadi gini, kita setelah servis kita mengantisipasi datangnya bola kemana ya, tapi tidak mutlak, tidak pasti banget, tapi hampir rata-rata seperti itu. Satu contoh servis kemarin kan 7 macam servis yang saya pakai itu adalah misal contoh kita semua yang pecinta meja servisnya ini side ya, yang kemarin saya bilang yang pertama tuh side seperti ini nih ya, nih side. Nah, side ini ya adalah putarannya kan ke kanan. Kalau orang terima yang tidak mengerti putaran, rata-rata kan dia akan lari bolanya kan ke sini nih, ke kanan. Ke sini nyamping, ke sini. Servis gini dia ke sini. Berarti rata-rata datangnya bola hampir, kalau saya pengalaman main, jarang orang ngasih bagian sini. Ini juga sedikit bagian strategi ya. Strategi dalam bermain, datangnya kembali bola ini. Hampir ke sini jarang. Dia rata-rata main cari aman di sini sampai sini. Kita buat berarti 80% sini dan sini. Ini servis side yang saya bilang isi maupun kosong. Banyakan sih mungkin kosong kali ya, putaran kosong yang tinggi. Nah, kenapa dia tidak berani ke sini? Jarang mungkin. Adalah 20%, 80% ke sini, 20%-nya ke sini. Kenapa alasannya? Karena dia ada putaran. Pada saat orang itu mau ngarahin ke sana, ya kan, akan ada putaran, nanti dia akan takut bolanya melanting jauh ke kanan sana. Makanya dia mau cari aman, carinya ke situ aja, atau ke sini, atau ke sini. Cari amannya seperti itu. Makanya kita harus tahu setelah kita servis bola bakal kemana. Tapi apabila terjadi bola akan ke sini, ya kita punya refleks, kita spin aja, mau spin backhand atau spin forehand seperti itu. Ya jadi pahamin setelah servis bola akan kembalinya kemana, ya kan? Nah kalau chop pendek semuanya bisa luas karena putaran bebas, karena bisa ke sini, bisa ke sini, bisa ke sana, bisa ke sini juga, bisa ke situ. Tapi jarang sekali bagian sini ya. Kalau pendek rata-rata ke sini sama jadinya. Itu untuk side. Nah sekarang yang kedua langsung aja karena durasinya nggak bisa terlalu panjang. Karena ini ada 7 macam, jadi kita harus tahu biar banyak yang saya jelasin. Sekarang yang kedua kan tapi sembacok nih, belah duren nih, ya kan? Yang bacok begini, nih, ya kan? Nih, nah bacok ini kan dia putarannya kebalikannya ke kiri. Nah kalau kebalikannya orang jarang kembalinya ke sini, jarang memberikan ke sini. Kebalikannya, kenapa? Karena putarannya ke sana. Kalau orang salah ngecop dia bolanya lari ke sana. Buang ke sana ke kanan. Jadi orang mau ngarahin ke sini tuh ragu-ragu. Kebanyakan mau cari aman. Dia paling ngecop panjang ke sini atau pengennya ke sini, ke tengah jadi ke sini. Kalau dia pengen ke sini, kadang-kadang kebanyakan out, nggak berani main cari aman lagi, nyarinya ke sini. Makanya saya kalau ada servis banyak suka main gini, andalan keluar yang begini. Saya pasti jagain karena orang jarang banget ke sana. Pasti jagain ke sini. Bisa forehand atau tungguin dia panjang ke sini, pasti kita balik badan atau pakai backhand terserah. Karena sudah ada dalam memori antisipasi, oh bakal ke sini bolanya. Itu ya, isi maupun kosong. Kalau kosong sih kebanyakan sih orang ngeflick lah. Ngeflick pun juga pasti banyakan ke sini juga sama. Jarang dia akan balik ke sana. Resiko besar. Tapi ada lah. Makanya tadi bilang 80% ke sini, 20% ke sini. Yang saya tadi 20% sini, 80% ke sini. Itu harus sedikit dipahamin dulu, benar-benar diingat gitu. Karena nanti pada saat terjadi benar salah prediksi berarti ada refleks yang bermain. Tapi kalau benar ya sesuai dengan
keinginan kita, strategi kita dalam bermain. Itu yang kedua. Yang ketiga kemarin ini, ya, yang ini sebenarnya macam-macam, ya, putarannya sama seperti tadi shoot. Nah, kalau putarannya itu kosong, lawan itu kebanyakan flick punya. Flick kanan, flick kiri. Nah, Rampi rata-rata kalau ngeflick dia tetap sama, kan putarannya ke kiri, akan ke sini. Jarang sih sebenarnya service yang begini yang bener-bener isi banget sih, hampir jarang. Saya pernah temuin ada tapi nggak banyak. Yang kosong mungkin banyak yang begini, bermain dengan putaran. Nah, dia rata-rata ya sama di sini. Kita tungguin habis kita servis, kita tungguin kita mau apa. Kalau kita kosong dia ngeflick, kita tungguin pakai backhand pak atau pakai kanan. Kalau kita kasih isi banget, dia ngecop, paling ngecopnya ke sini, kita balik badan. Atau kita pakai backhand, buka. Harus tahu. Nah, kalau kita kosongnya kualitas, jarang dia ngecop pendek. Karena kalau ngecop pendek dia akan tinggi. Itu udah makanan kita ambil. Bak, itu bagian dari strategi lagi. Ya, 7 macam. Ini sekarang 3. Nah, sekarang servis panjang. Yang ini. Nih. Yang keempat, ya kan? Yang keempat servis panjang seperti ini. Nih. Servis ini kita sudah tidak perlu ini lagi pikirkan. Tidak perlu banyak mikir. Kenapa? Kita servis panjang. Sudah dipastikan kita memancing lawan untuk menyerang. Ya kan? Syukur-syukur dia kaget, dia ngangkat doang. Kalau dia nggak ngangkat doang, berarti dia akan menyerang pakai forehand. Jarang dia begini. Kalau dia begini, sama aja dia bunuh diri lawannya. Apalagi kalau kelas-kelas levelnya mungkin udah top banget atau main sudah bener paham, itu udah pasti jarang dilakukan. Mati punya. Pasti kalau nggak buka begini, atau dia balik badan pasti. Nah, di situ kita punya pemikiran, strategi bahwa kita kasih panjang, ya kita udah harus siap tengah. Kenapa? Resiko akan diserang lawan. Tapi kalau kita udah siap, punya antisipasi strategi, kita lawan serang, kita tungguin, terus serang kemana? Kita belajar blok berarti, kuatin. Pada saat kita pancing servis panjang, kita harus blok, tak, tungguin sana, pak, tungguin sana, pak, atau terjadi sana, terjadi rally. Intinya kita ngeblok. Pada saat kita ngasih servis panjang, mau isi, mau kosong, itu kita udah siap blok. Kenapa? Kalau kita servis panjang begini, kita siap servis serang, itu konyol namanya. Benar. Karena itu tidak sesuai dengan strategi dan agak ngawur mainnya. Kenapa? Kita servis panjang kok 90% lawan akan serang, lawan akan spin. Kalau kita siapnya spin juga, ya kita bunuh diri sama aja. Kita mainnya aur-auran. Kalau main udah aur-auran ya nggak ngerti menangnya di mana, kalah di mana, apa yang setelah main selesai mau dilatih apa ya kita nggak paham. Jadi kita benar-benar tahu apa nih tujuan servis kita nih, ini setir kita nih. Servis ini adalah setir kita, setir remote kita mau ngapain, kita harus tahu datang kembalinya kemana. Walaupun tidak sesuai sedikit ya kita bermain dengan refleks, tapi kalau sesuai itu akan lebih nyaman dalam bermain, enak sekali. Ya, itu servis yang keempat, servis ini yang isi, yang belok side panjang. Nah, sekarang yang kelima, servis yang jalan. Servis yang jalan ini bola mental ya. Tuh, yang jalan ini servis saya selalu gunakan pada saat mungkin lawan yang spin forehandnya tidak begitu jago banget. Kenapa? Biar dia kaget, kena bola jalan, dia spin kena ujung. Atau dia gini doang asal masuk, tak. Itu saya gunakan. Tapi kalau saya lihat kalau lawan ini spin forehandnya bagus banget dan jarang miss, hati-hati melakukan servis ini. Karena nanti pasti digebuk, langsung diserang habis. Karena jalan bola kita cepat, kembali juga cepat. Nah, tapi kalau kita memang udah siap seperti yang tadi saya bilang, ada strategi yang servis panjang, gini, kita tahu bolanya akan kita diserang ke mana, ya boleh aja, tapi resikonya besar, lebih besar dari tadi karena tadi kan isi. Kalau ini kosong jalan, bola akan kembalinya lebih cepat. Kita jadi agak lebih ekstra, langsung siap blok, benar-benar ekstra, atau di hard volley atau di spin balik sedikit boleh. Hard volley lah banyak kan, atau blok kayak gitu. Ya, itu servis yang ke-5. Nah, servis yang ke-6 ini yang semi ya. Yang semi ini yang kita lakukan sama ya. Nih. Servis semi ini ya resikonya akan diserang juga. Tapi serangannya tidak sehebat yang tadi yang kelima. Karena bola cepat jalan. Kalau ini agak semi, dia pasti akan ragu-ragu di antara dia mau hajar atau dia akan masuk dulu. Kenapa? Karena ada seminya. Biasanya orang yang paham kena servis semi begini itu agak bahaya.
pasti dia akan masuk dulu. Nggak ada yang langsung wah, jarang. Kecuali yang tadi gini, yang 5, pasti gitu otomatis dia pung atau blok doang karena takut bola jalan. Kalau yang ini, kebanyakan dia akan angkat dulu angkat dulu ya, kita tungguin sama. Tungguannya versi kita menunggunya blok. Tapi kalau ada kesempatan dia ngangkat lambat, kita tekan pak atau kita spin balik, langsung spin lagi. Counter attack tuh namanya. Ya. Jadi itu kita harus benar-benar paham setelah kita servis kembalinya di mana. Nah, sekarang yang ketujuh, yang terakhir ya. Sama ini, kita lagi banyak panjang nih saya lakukan nih. Nih, yang gini. Ya kan? Ini servis jalan. Gaya kita begini, ya. Kalau yang saya alamin, jarang orang akan balik badan, itu jarang. Kenapa? Dia takut karena posisi saya begini. Kalau tiba-tiba saya kasih begini, colong ke sana, dia repot. Berarti kadang-kadang kalau saya dalam bermain suka mikir kalau servis gini, lawan pasti gini doang, blok, serak, kasih gini, ceruk. Nah, saya tungguinnya ada 2. Saya berani balik badan atau rally ya saya tungguin tengah, pak, habis itu rally. Terjadi seperti itu. Itu yang saya sering lakukan di dalam bertanding, dalam main atau latihan dalam bertanding, ya terjadi seperti itu banyaknya. Ya, jadi kita di konten ini kan memang tidak ada yang nerima nih, karena bukan terima servis ya. Kebetulan juga teman-teman lagi pada istirahat, puasa juga, jadi saya bikin tidak ada yang nerima, mohon maaf. Nah, jadi ini bagian-bagian dasar bermain servis kan kita punya masing-masing, ini cara servisnya masing-masing. Nah, dasar servis ini kita harus pahamin itu datangnya bola kemana. Ya, mudah-mudahan dengan ini saya tidak begitu detail ya, mohon maaf, banyak banget mohon maaf sekali, banyak banget komplain kenapa nggak ada slow motionnya, karena keterbatasan memang saya, kameramennya juga, maksudnya pengeditannya belum bisa maksimal lah, masih banyak saya benahin, cuman sekarang ya saya masih apa adanya, mohon dimaafkan. Jadi mudah-mudahan penjelasan saya ini bisa dipahami, dimengerti. Kalau memang tidak paham, kurang slow motion, kurang apalah segala macam, kameranya kurang pas atau kurang apa, ya mohon dimaafkan untuk penjelasan di Indonesia ini. Ya, yang penting saya jelaskan ini, memberikan ini sesuai pengalaman yang saya pernah lakukan. Saya berikan kepada pecinta semua tenis meja Indonesia. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat, mohon dimaafkan. Ya, oke. 7 servis tadi mudah-mudahan bisa jelas, bisa dapat yang melihat, mencoba, mudah-mudahan bisa benar. Tapi saya ingatkan, semua tetap akan kembali kepada kualitas servis kita. Kalau servis kita side, tapi kalau side-nya juga nggak muter-muter banget, ya servis side-nya nggak muter-muter banget, bolanya nggak begitu muter, ya nggak akan bisa begini juga. Orang juga banyak kesini karena putarannya nggak banyak. Ya, kecuali putarannya kualitasnya juga bagus. Makanya latihan servis yang bagus, karena ini modal. Servis itu modal pertama. Kalau udah bagus, kita enak main. Punya remote gitu, kita punya remote, nonton TV kan enak, kita bisa nyetir mau nonton apa aja. Mau lihat Netflix mau apa kayak gitu. Tapi kalau nggak punya remote-nya gimana kita menonton? Kita nungguin orang aja. Apa yang orang tonton kita ikutin. Jadi seperti itu. Ya, oke. Cukup dulu ya. Jadi saya cukup dulu ini konten ini. Nanti konten selanjutnya kalau ada tutorial lagi, saya akan bikin terimanya. Ya, cara nerima 7 servis saya tadi, cara nerimanya. Nanti ada yang nerima. Sekarang tidak ada yang nerima. Oke, sebelum saya pamit, saya ada info-info dikit bahwa ada karet-karet yang sedang ready ya di dalam bisnis game e-sport saya. Oke, langsung aja. Oke, ya kita langsung ke dalam bisnis kecil-kecilan saya, game e-sport ya. Nah, di sini yang saya pakai ya servis ini Victas ZX Gear Out nih ya. Banyak yang pakai. Ini kan kontrolnya bagus. Biasanya kalau kontrol bagus, kalau pakai servis isi banget, putarannya maksimal. Ya, tadi kayak gitu. Nah, Victas ZX Sport yang ready. Ini yang kalau mau cari Nitaku Malong boleh, ya kan? Yang mau cari nih sama ZX Sport. Ini ada juga Liampi Sport juga ada. Saya juga pakai ini. Jadi banyak karakter servis saya. Kayu-kayu ya. Ini yang kenceng, tapi kontrolnya agak kurang sedikit. Ya, ini powernya kenceng banget kayunya. Kalau ini kontrolnya bagus. Nah, ini saya lebih ke detail, agak lebih ke info bahwa ini kayu ya, Challenge Carbon, Jola Challenge Carbon ya, ada bungkusnya. Ini apa, ini kayu enak
dan harganya juga sangat-sangat murah. Di bawah 800.000 udah dapat kayu, ya kan? 800.000 di bawah itu udah dapetin kayu. Sama, ini pun juga sama Timon. Ini kayu juga dua-duanya enak, saya jamin enak. Ya tidak kenceng pun juga ada, cuman memang kontrol pelengkatan dalam tangan agak sedikit berkurang. Tapi ini jujur benar-benar enak. Ya kalau ini digabungkan dengan karet Victas V Extra ini 15, dia akan masuk sekali. Atau V11 juga sama, ya dia akan masuk sekali. Karena apa? Ini karet juga penuh dengan kontrolnya bagus, lengkap di tangan. Dengan kayu ini sangat-sangat masuk, ya. Atau juga pakai ini juga boleh. Pasar C1 juga boleh. Kalau dipakaikan dengan ini G1 dia akan lebih kenceng, lebih hilang dia nanti kontrolnya. Jadi itu seperti itu ya. Jadi kayu challenge carbon ini juga banyak peminatnya, ya. Harga yang sangat murah, tapi kualitas juga kualitas yang nasional, kualitas yang juga sangat enak, ya, nyaman dipakai, ya. Baju yang ingin cari baju masih ready ya, kita lihat sih banyak. Ukuran-ukuran juga nanti saya langsung aja ke dalam admin kalau ingin tahu apa namanya ukuran-ukurannya, tanya aja ke admin ya aja ya. Ini jiran pakai kayu apa ini ya jirannya, enak ya, ZX Gear, enak nggak, lengket ya di tangan, bener nggak? Coba spinnya gimana? Cus gitu ya. Jadi seperti itu. Kayu saya kadang-kadang suka dipakai sama anak saya juga. Nah, dia suka main dengan kontrol ya, pelan-pelan belajar, masih awal karena nggak perlu kenceng-kenceng kalau masih awal. Karet ready ya, saya lihat semua ini karet-karet ada banyak ready. Sedikit aja info, ada apa namanya, paketan setiap pembelian kayu dan karet 2 ya, 2 karet. Paketan ini nanti ada penjelasannya, ada di nomor admin, tinggal tanya aja. Mendapatkan pembelian kayu dan karet 2 ini, kayu 1 karet 2, mendapatkan free baju GMO 1 ya kan, dan juga free bola bintang 3 buat bertanding 1, dan juga free ongkir ke seluruh Indonesia ya. Jadi dapatkan promo berkah di bulan puasa ini, mudah-mudahan berkah ya promo itu. Bukan hanya kayu ini ya, semua kayu apapun kayu yang saya pakai, Liam Fishword dan ZX Gear Out ini 2 ini juga sama. Yang ingin membeli kayu 2 ini kayu 1 karet 2 tetap semua mendapatkan bonus baju GMO Sport, bola bintang 3 6 biji isinya, bagus sekali, enak bolanya, dan juga free ongkir ke seluruh Indonesia ya. Oke. Nanti yang ingin order atau apa langsung aja ke nomor admin ya. Boleh bertanya-tanya di nomor admin. Mau beli langsung juga alhamdulillah, nggak beli hanya tanya aja juga tidak apa-apa ya. Saya ikhlas menjualan ini. Yang ingin beli alhamdulillah tambahan rezeki. Mungkin bagi saya harganya pun juga saya tidak mau berlebihan ya. Tapi kan nggak mungkin kalau saya jualan tidak ada untung kan, tidak mungkin. Buat apa kita jualan? Semua orang jualan pasti kebanyakan cari untung. Kalau nggak cari untung biasanya orang itu kebanyakan duit dan mau sedekah, biasanya seperti itu ya, mau berbagi-bagi. Tapi kalau saya kan jujur, memang saya berjualan untuk ya menambah rezeki ya. Tapi barang-barang yang saya jual ini alhamdulillah saya yakin tidak ada palsu, semuanya enak dan semuanya asli original ya. Dan rasanya pun juga nanti tinggal dicoba aja seperti apa. Bisa komen di admin, di kolom komentar atau apa boleh ya. Oke. Sepertinya saya cukup dulu, durasinya sudah panjang. Tadi penjelasan dari servis itu sudah banyak. Saya cukup dulu, saya pamit dulu. Setelah ini nanti konten-konten selanjutnya saya akan bikin lagi ya. Oke. Nah, saya sedikit pesan untuk adik-adik ya, terutama adik-adik di Indonesia, penyintas di Indonesia. Saya hanya sedikit pesan, jangan pernah sombong ya, karena sombong itu adalah hal yang tidak baik ya. Adalah kalau kita belum apa udah sombong, sudah bergaya, udah mungkin merasa hebat, merasa apa, sebentar aja Allah akan menurunkan kita dari kesombongan itu. Karena kesombongan itu, kenapa? Saya pernah mengalaminya sendiri. Karena dulu saya adalah orang yang sangat sombong, orang yang merasa diri saya paling hebat, diri saya paling bisa, paling mampu, dan apapun saya lawan misalnya itu adalah hal-hal yang dalam diri saya dulu ya, 10 tahun yang lalu lah, itu tahun 2016 atau
2005 ya 2010 sampai 2016 lah. 2015 itu hal-hal yang bodoh yang saya lakukan, kesombongan diri saya kayak pernah juara sehingga saya lupa. Saya tidak nunduk, saya lupa diri hingga akhirnya saya banyak kesalahan yang istilahnya gampang sekali lah yang saya rasakan tuh Allah nyentil saya tuh jatuh. Saya pernah di posisi yang sangat jatuh sekali dulu. Nah, makanya saya info bahwa jangan pernah sombong ya. Jadilah saja rendah hati. Semakin kita jago, misalkan anak-anak sekarang kadang-kadang jago dikit, merasa bisa, masa jago. Nah, makanya udah jago, udah bisa juara, udah pernah juara atau apa, tetap rendah hati aja. Semakin kita rendah hati, kita akan semakin naik lagi derajatnya. Dan orang pun juga semakin senang melihatnya. Tapi bukan berarti rendah diri. Ya, kok saya goblok, saya bego, bukan, itu rendah diri. Tapi rendah hati itu kita merasa, oh kita biasa aja. Kita tidak ada apa-apanya di mata Allah, gitu, seperti itu. Ya, ini pesan yang sangat penting karena saya takut atlet-atlet sekarang mudah-mudahan saya senang maju-maju juara-juara, tapi kalau udah sombong kadang-kadang dia cepat sekali jatuhnya. Ya, mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat. Ya, saya mohon dimaafkan, saya belajar juga, saya belum yang orang yang baik, bukan orang yang apa, saya hanya masih belajar. Saya juga orang yang jahat mungkin juga banyak, tapi saya belajar aja untuk menjadi lebih baik terus hari demi hari. Oke, saya cukup dulu, saya pamit dulu ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan dari segi konten atau jualan saya atau apa, mohon maaf sekali. Mohon dimaafkan dan terima kasih untuk semuanya yang udah support channel saya Gilang Maulana Official. Oke, sampai ketemu di konten selanjutnya. Mungkin bagi siapa yang menjadi juara, sehat dan bahagialah, berbahagia bermain pingpong. Karena dengan bermain pingpong, hidup kita akan bahagia, juara, dan sukses. We are the champion. We'll be right back.